Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Belajar Mengaji. Kita menemukan informasi yang sangat edukatif dan mencerahkan, tentang sejarah Kerajaan Demak, sejarah Wali Songo. Namanya itu channelnya Punjer Wali Songo. Monggo didukung perjuangannya. Udah lama channelnya, udah 10 tahun, berarti kan istilahnya ya sudah kawak. Monggo di subscribe, didukung biar data-datanya aman, tidak hilang. Sebarkan videonya, informasinya disebarluaskan yang valid. Oke, monggo disimak penelusurannya. Di video ini saya akan menjawab komentar terkait dengan video unggahan saya yang terakhir kemarin, yaitu tentang silsilah Kanjeng Sunan Giri di Orak-Arik dan di Otak-Atik. Dari saudara Mursid Hidayat itu menulis komentar, yang ngomong aja bukan ahli sejarah dan memiliki kapasitas untuk itu. Apalagi dilihat dari aura wajahnya. Nampak tidak memiliki latar belakang ilmu agama dan jarang berwudu. Andai salah, caranya tidak provokatif, seperti siasat para liberalis dan anak turun PKI, suka adu domba demi nasi bungkus. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya menerima notifikasi dari YouTube. Ternyata kemarin tanggal 7 November tahun 2025 ini merupakan hari ulang tahun ke-10 channel Punjer Wali Songo ini. Alhamdulillah, ternyata sudah 10 tahun saya berjuang menyampaikan paparan tentang silsilah leluhur darah agung Nusantara, terutama dari kalangan Wali Songo, dan juga silsilah leluhur darah agung Nusantara dari kalangan Brawijayan. Tentu saya menyampaikan ini semuanya sejak awal dulu, itu tidak asal ngomong, tetapi bersumber dari satu buku, sumber lokal yang sangat saya sukai dan sangat saya percaya, yaitu kitab Pustaka Darah Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito. Raden Darmawasito ini adalah keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan buku ini terbit pada zaman Belanda tahun 1937. Buku ini merupakan kumpulan dari 13 manuskrip tokoh-tokoh di Jawa Tengah ini umumnya. Dan buku ini ditujukan oleh penulisnya, yaitu Raden Darmawasito, bersama 13 tokoh priai pribumi asli yang menyumbang manuskrip keluarganya masing-masing. Tujuannya adalah untuk obor bagi generasi muda, supaya tidak kepaten obor atas leluhurnya yang asli, yang belum melalui Orak-Arik dan Otak-Atik silsilah. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para pemirsa dan sahabat setia Punjer Wali Songo atas dukungannya. Channel ini masih kecil memang, sudah 10 tahun tapi masih kecil. Tapi memang tujuannya untuk mengungkap hal besar, hal sangat penting di Nusantara tercinta ini, yaitu terkait silsilah leluhur darah agung Nusantara, terutama terkait nasab Wali Songo yang sudah berpuluh tahun diklaim, dicengkeram, dimiliki oleh keluarga tertentu atau bani tertentu. Baik, langsung saja saya ingin menjawab komentar yang pertama yang sangat menarik bagi saya ini dari saudara Mursid Hidayat. Terima kasih saudara Mursid Hidayat. Ini nama kaspuan ini, Mursid Hidayat. Aduh, ini salah satu dari sekian banyak orang-orang yang menjadi korban sihir Ba'alawi. Tapi saya terima kasih, memang benar ya yang disampaikan ini, bahwa saya memang bukan ahli sejarah ya, bukan peneliti sejarah, tetapi saya pemerhati sejarah sejak muda dulu, terutama sejarah Demak. Saya pemerhati sejarah Demak, juga pemerhati sejarah nasional Indonesia. Tahun 1993 saya sudah menulis buku sejarah nasional Indonesia 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan diterbitkan oleh penerbit Erlangga Jakarta tahun 1994, berapa puluh tahun yang lalu. Karena apa? Karena saya suka sejarah, saya pemerhati sejarah. Meskipun saya bukan ahli sejarah, bukan peneliti sejarah, tetapi saya punya pendekatan khusus untuk saya dalam memilah dan memilih informasi sejarah, untuk menetapkan informasi sejarah mana yang perlu dipegang sebagai keilmuan yang tidak menyesatkan banyak umat. Di dalam susunan pengurus organisasi masyarakat pemerhati sejarah Demak masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027, saya sebagai wakil ketua. Itu nama saya Supriyo, tercatat dengan jelas di susunan kepengurusan masyarakat pemerhati sejarah Demak. Lewat komunitas masyarakat pemerhati sejarah Demak ini, kami diberi kesempatan oleh pemerintah Kabupaten Demak
untuk mendharma baktikan pengetahuan dan pemahaman sejarah kami kepada daerah Demak atas hal-hal berikut. Pertama, memberikan pemahaman tentang sejarah Indonesia, khususnya sejarah Kabupaten Demak. Kedua, dapat melacak dan mengungkapkan sebagian jejak sejarah Kabupaten Demak yang belum tercatat. Ketiga, memberikan hasil kajian-kajian sejarah yang positif untuk keperluan edukasi dan pengetahuan umum masyarakat Kabupaten Demak. Inilah di antara legal standing saya yang memberi ruang cukup luas untuk membela sejarah nasional Indonesia dan membela sejarah Demak. Sejarah Demak itu sangat erat hubungannya dengan sejarah Wali Songo di Indonesia, di Nusantara. Karena berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, di Pulau Jawa ini ada di Bintoro Demak yang didukung, digagas, dimotori oleh Wali Songo. Bukan berdiri di tempat lain. Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini di Bintoro Demak, ingat itu, bukan di tempat lain, bukan di Prawotopati. Ini ada seorang peneliti sejarah, alih-alih atas nama penelitian ilmiah, dia menyimpulkan bahwa kerajaan Demak berdiri, dibangun, dan berakhir di Prawotopati, bukan di Bintoro Demak. Sebagai pemerhati sejarah Demak, mengetahui adanya gelagat seperti itu, apakah saya diam saja? Tidak, saya katakan kepada peneliti sejarah dari Pati itu, atas hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa kerajaan Demak berdiri, dibangun, dan berakhir di Prawotopati, itu adalah penelitian tendensius dan ambisius. Atas dalih penelitian sejarah secara ilmiah, dia berusaha menebar sihir duniawi untuk mengeruk keuntungan finansial bagi dirinya, mungkin bagi daerahnya, atau mungkin bagi lembaganya. Jangan salah, polemik nasab Wali Songo dan Mbak Alawi itu saya perhatikan sejak dulu itu ada unsur kecenderungan untuk menebarkan sihir duniawi bagi bani tertentu. Ditebarkanlah kabar secara gencar bertubi-tubi propaganda yang menyatakan bahwa keluarga inilah satu-satunya keluarga Nabi yang ada di Indonesia. Wali Songo seluruhnya adalah bagian dari keluarga mereka, dan Wali Songo terputus, tidak ada keturunannya di Indonesia. Dikatakan kalaulah datuk-datuk mereka dulu tidak datang ke Indonesia, maka orang-orang Indonesia masih menyembah batu kayu. Dengan melabelkan dirinya adalah satu-satunya keturunan Nabi yang ada di Indonesia ini, mereka mengatakan satu di antara dari mereka yang bodoh jauh lebih mulia dari 70 kiai ulama yang alim dari pribumi ini. Dengan beraninya mereka memutar balik fakta sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mereka berusaha menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bangsa Indonesia ini bahwa datuk-datuk mereka lah yang paling berjasa untuk kemerdekaan negeri tercinta Republik Indonesia ini. Kemudian muncul klaim Indonesia adalah pintu masuk mereka. Indonesia adalah milik mereka. Ini sihir duniawi untuk tujuan penguasaan harta di Jawa dan atau penguasaan harta di negeri tercinta Nusantara ini. Apakah pribumi akan terus diam saja, menerima begitu saja fenomena semacam ini? Takut bersikap karena khawatir kualat tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad, karena mengetahui bahwa mereka lah satu-satunya keturunan baginda Nabi di negeri ini. Aduh, kasihan, mereka lah orang-orang yang sudah terkena sihir duniawi. Saya menggunakan pendekatan fantasi sejarah untuk memahami, memberi makna yang lebih luas tentang informasi-informasi sejarah masa lampau, terutama tentang Wali Songo, nasabnya ke atas dan keturunannya. Itu menggunakan pendekatan fantasi sejarah dengan memasukkan unsur okultisme dan spiritualisme. Hasil dari pemerhatian informasi sejarah, data sejarah khususnya tentang silsilah Wali Songo itu sejak tahun 2015 silam saya unggah di channel Punjer Wali Songo ini. Saya punya tujuan pertama untuk menyalakan imajinasi publik, untuk memahami kejadian masa lalu sebagai sesuatu yang relevan dan bermakna di masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, untuk mengisi kekosongan naratif di mana catatan sejarah tidak lengkap atau ambigu, bingungkan. Yang ketiga, untuk menghidupkan nilai-nilai moral, spiritual, atau simbolis dari sejarah untuk generasi sekarang dan yang akan datang sebagai obor tadi bagi generasi muda. Yang keempat, untuk merefleksikan makna kolektif suatu bangsa atau peradaban supaya generasi sekarang dan akan datang itu tidak mudah dibingungkan, tidak mudah dikaburkan tentang asli jati diri leluhurnya, bangsanya. Seperti itu, saudaraku. Ini sangat penting menurut saya, ya. Jadi catatan pentingnya, pendekatan fantasi sejarah ini tidak sama dengan mengarang bebas, tapi merupakan rekonstruksi naratif imajinatif berdasarkan data sejarah. Ini sangat relevan dengan channel Punjer Wali Songo ini, yaitu bisa menjembatani fakta sejarah dengan makna spiritual dan budaya.
kemudian bisa menghidupkan kembali sosok-sosok seperti Syekh Jumatil Kubro, Punjer Wali Songo, dan para Wali Songo lainnya secara naratif dan simbolik, bukan sekadar dokumentasi. Silsilahnya ke atas pohon nasab Wali Songo itu jelas saya dapat, saya runut dari kitab Tokoh dari Agung. Itu utuh penuh, tidak ada rekayasa karangan sedikit pun yang saya masukkan di situ. Dan yang kemudian relevansinya dengan channel Punjer Wali Songo ini, dengan pendekatan fantasi sejarah itu, saya berusaha memberi ruang untuk mengangkat visi batin, mimpi-mimpi profetik dan ilham yang dialami dalam konteks sejarah. Ini luar biasa. Nah, di dalam pendekatan fantasi sejarah untuk memaknai, memilah dan memilih informasi sejarah yang kemudian ditetapkan sebagai informasi sejarah yang bermakna, itu di dalam pendekatan fantasi sejarah saya memasukkan yang namanya unsur okultisme dan spiritualitas. Okultisme itu berasal dari kata Latin occultus yang berarti tersembunyi, rahasia, atau tersembunyi dari mata awam. Definisi umumnya, okultisme itu adalah suatu sistem pengetahuan, praktik atau kepercayaan yang berhubungan dengan hal-hal gaib, tersembunyi, metafisika, dan kekuatan spiritual yang tidak tampak oleh panca indera, tetapi diyakini dapat diakses oleh orang-orang tertentu melalui latihan batin, simbol, atau ritual. Kalau okultisme dalam tradisi timur dan Islam itu bisa nampak pada cabang-cabang keilmuan, misalnya ilmu hakikat dan makrifat. Di situ ada unsur okultisme dan spiritualitas. Kemudian dalam ilmu lataif dalam tarekat, lataif atau latifah ya, dalam tubuh ini, kalau bahasa Indo-Budanya itu lataif itu disebut cakra. Saya di samping belajar lataif, latifah juga belajar cakra. Okultisme itu juga nampak pada ilmu cakra dan tenaga dalam. Saya juga dulu belajar ilmu asma tenaga dalam di samping belajar ilmu cakra itu. Bahkan saya pernah ditugasi oleh guru besar saya, Kiai Hafid Demak, almarhum Allah yarham, untuk menjadi asisten pelatih. Saya mengajarkan, melatih anak-anak muda sekitar 400 orang tuh, untuk belajar ilmu hikmah. Jadi kesimpulannya, yaitu okultisme adalah jendela untuk membaca dimensi tak kasat mata dari sejarah. Bukan untuk sihir duniawi, tapi untuk membuka makna batinnya dari peristiwa dan tokoh sejarah. Dalam kaitan ini lebih mengkhusus ke peristiwa sejarah Wali Songo dan tokoh-tokoh Wali Songo. Dengan pemahaman ini, pendekatan fantasi sejarah akan lebih kaya, mendalam, dan penuh wawasan spiritual. Seperti itu, saudaraku. Sekarang ini, seiring dengan menguatnya polemik silsilah nasab Alawi dan nasab Wali Songo, ini kan kita perhatikan di medsos, di YouTube, dan lain-lain frame, itu sampai terjadi mubahalah ya. Saya teringat pada mubahalah yang disampaikan oleh saudara Maulana Ishaq dari Kudus. Itu merinding saya itu. Bahwa dalam mubalah itu beliau, saudara Maulana Ishaq dari Kudus itu, menyatakan mimpinya berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapat amanah, tugas dari baginda Nabi untuk menyampaikan tentang Ba'alawi, bahwa Ba'alawi bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang disampaikan oleh saudara Maulana Ishaq itu. Saya bisa memahaminya bahwa itu sebagai peristiwa okultisme, spiritualitas yang dahsyat. Itu merupakan mimpi profetik, mimpi yang sangat jelas dan nyata. Mimpi profetik itu mimpi yang nyata, yang benar. Dalam bahasa santrinya itu disebut ru'yah shadiqah. Seperti itu, saudaraku Mursyid Hidayat. Untuk tebakan yang kedua, bahwa aura saya ini menunjukkan saya tidak punya latar belakang ilmu agama. Aura saya ini menunjukkan bahwa saya jarang wudhu. Mungkin kalau diteruskan tegal ngomong, panjenengan akan mengucap bahwa saya jarang sholat. Itu betul tebakan saudara. Saya memang jarang wudhu. Saya memang jarang wudhu. Saya wudhu ketika mau sholat. Saya memang jarang sholat. Saya sholat pas pada waktunya. Itu saja. Dan saya kira untuk membahas tentang nasab Wali Songo ini, kita tidak butuh tentang latar belakang ilmu agama. Yang kita butuh justru latar belakang ilmu sejarah. Ya, saya memang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang luas, tapi cukuplah untuk pedoman hidup saya yang saya pertanggungjawabkan sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla Sang Khalik. Saya tahun 2017 sudah menulis buku dan diterbitkan oleh penerbit lokal di Jawa Tengah berjudul Salat Mencerdaskan Otak dan Memuliakan Manusia. Buku ini saya tidak mengambil keuntungan sepeser pun sampai hari ini.
tapi biaya penerbitan saya biayai dulu. Tetapi saya cek di jejak digital, buku ini menjadi bahan pustaka bacaan digital di beberapa universitas Jakarta, Jawa, dan luar Jawa. Juga buku ini dialih tulisankan, apa itu? Tulisan Latin menjadi tulisan Braille, itu dicetak bukunya, kemudian menjadi bacaan anak-anak tunanetra di pondok pesantren di Jawa Barat. Walaupun mereka semuanya tidak izin ke saya sebagai penulisnya, tapi saya rela, ikhlas. Inilah pengamalan agama yang secuil dari ilmu agama yang saya paham. Tahun 2018 saya memperoleh piagam penghargaan sebagai penulis buku dan piagam sebagai donatur pendidikan dan literasi dari program menulis buku yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Gaya provokatif ini menunjukkan liberalis sebagai ciri keturunan PKI. Mohon maaf, saya anti PKI. Ayah saya, Syarif Al-Sakib bin Ahmad, itu pejuang, veteran perang. Ini bukti surat keputusan nomor skep _956 angka Romawi 8 1981 tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI untuk ayah saya nama Sakib S. Nomor pokok veteran 10.028.876. Golongan D, masa bakti 1 tahun. Ini bapak saya berjuang melawan Jepang ya, di akhir Jepang menjelang kemerdekaan. SK Veteran Pejuang Kemerdekaan RI untuk atas nama ayah saya ditandatangani oleh Bapak Sudomo Laksamana TNI atas nama Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Wapangap. Dulu waktu ayah saya menyerahkan SK ini untuk saya simpan, beliau bercerita bahwa pada zaman melawan Jepang itu gerak gerilyanya di Karangawen, di Genuk, di Gubuk, di Kedung Jati dan sekitarnya. Waktu itu kakak ayah saya yaitu Pak D. Sarip itu meninggal di pangkuan ayah saya kena tembak Jepang. Sebelum meninggal beliau berpesan untuk namanya Sarip itu disandingkan di samping nama ayah saya Sakib. Jadi sebenarnya Syarif Al-Sakib, tapi di SK ini ditulis Sakib S. Sakib Sarip. Seperti itu saudaraku. Ini jejak digital dan bukti-bukti sejarah masa lalu. Dan ketika zaman PKI, ayah saya membela ulama. Jadi tebakan saudara Mursyid Hidayat itu, saya terima kasih, ada benarnya tapi ada kelirunya. Yang menuduh pihak-pihak yang berseberangan dengan program Mbak Alawi, terutama tentang pengakaran, peneguhan, pengukuhan silsilah Wali Songo ini, silsilah keturunan baginda Nabi di Nusantara ini adalah semuanya dimiliki, diklaim oleh Bani Alawi, Mbak Alawi. Para habaib itu yang berseberangan dengan itu, saya sudah amati, saya perhatikan. Orang-orang yang berseberangan itu dituduh sebagai antek PKI. Jangan-jangan tuduhan itu menuju ke dirinya. Ayo lacak digital. Jejak digital itu tidak bisa bohong dan tidak bisa hilang. Seperti itu. Tapi apapun, terima kasih untuk saudara Mursyid Hidayat atas komentarnya di video terkait video saya yang berjudul Silsilah Kanjeng Sunan Giri di Orak-Arik dan di Otak-Atik Mbak Alawi. Itu merupakan hasil pengamatan saya selama ini sejak dulu tentang silsilah leluhur dari Agung dan silsilah Wali Songo utamanya. Saya pemerhati sejarah.